Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 riset pemasaran akan mempresentasikan hasil riset kami yang berjudul Pengaruh Promosi Penjualan Online Terhadap Minat Beli di Tokopedia. Di sini saya akan membacakan latar belakang penelitian. Tokopedia merupakan salah satu mall online di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace. Sejak diluncurkan hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia bisa digunakan oleh semua orang secara gratis, dengan visi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet. Tokopedia memiliki program untuk mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online. Identifikasi masalah dan perumusan masalah. Identifikasi masalah. Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah pengaruh promosi penjualan online terhadap minat beli di Tokopedia di kalangan mahasiswa semester 5 Universitas Pakuan. Dan ada juga perumusan masalah. Ada 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh promosi penjualan online terhadap minat beli di Tokopedia. Yang kedua, bagaimana pengaruh promosi penjualan online terhadap respon konsumen di Tokopedia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh promosi penjualan online terhadap kualitas produk di Tokopedia. Maksud dan tujuan penelitian. Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis pengaruh promosi online terhadap minat beli, respon konsumen, dan kualitas produk di Tokopedia, dan sebagai bahan penyusunan penelitian riset pemasaran. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh promosi penjualan online terhadap minat beli di Tokopedia. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh promosi penjualan online terhadap respon konsumen di Tokopedia. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh promosi penjualan online terhadap kualitas produk di Tokopedia. Saya di sini akan menjelaskan tentang Grand Teori Manajemen Pemasaran. Menurut Kotler dalam Abu Bakar, pemasaran pada umumnya dipandang sebagai tugas untuk menciptakan, memperkenalkan, dan menyerahkan barang dan jasa kepada konsumen dan perusahaan. Sedangkan menurut Abdullah dan Tantri, pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang direncanakan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun potensial. Adapun teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Promosi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam memasarkan produk atau jasa sehingga dapat menarik untuk membeli produk tersebut. Kegiatan promosi harus dirancang semaksimal mungkin dan informasi yang disampaikan harus mudah dimengerti oleh masyarakat agar orang yang membacanya dapat tertarik dan mudah mengerti. Adapun pemasaran online. Pemasaran online adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan internet. Kegiatan pemasaran untuk mendapatkan perhatian konsumen dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Ada juga penelitian terdahulu. Peneliti Furi Indriani dan Lydia Salvina Helling tahun 2018, judul analisis pengaruh kualitas website, kepercayaan, promosi, dan harga terhadap kepuasan pelanggan Tokopedia. Hasil penelitiannya semua variabel independen, yaitu aspek kualitas website, kepercayaan, promosi, dan biaya dan harga. Semuanya terbukti berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, peneliti Evan Jailani tahun 2018. Judul pengaruh
Bauran promosi terhadap keputusan pembelian online pada konsumen Tokopedia di Bandung. Hasil penelitian. Bauran promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pembelian online. Semakin diterapkan dengan baik bauran promosi, maka semakin tinggi keputusan pembelian online. Ada juga kerangka berpikir untuk menganalisis pengaruh promosi, penjualan promosi terhadap kualitas produk di Tokopedia dengan cara minat beli, pengaruh promosi, dan kualitas produk. Hipotesis penelitian. Terdapat pengaruh yang signifikan promosi penjualan online terhadap minat beli di Tokopedia. Terdapat pengaruh yang signifikan promosi penjualan online terhadap respon konsumen di Tokopedia. Terdapat pengaruh yang signifikan promosi penjualan online terhadap kualitas produk di Tokopedia. Metode penelitian, desain penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2020 sampai Desember 2020 di Universitas Pakuan Bogor. Jenis data yang diteliti adalah jenis data kuantitatif yang merupakan data primer dan data sekunder sebagai pendukung data primer. Pengumpulan data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Jenis skala yang digunakan, skala interval dengan skala yang memenuhi skala nominal dan ordinal dan memiliki interval atau jarak tertentu. Metode penarikan sampel. Metode penarikan sampel bertujuan untuk menentukan batasan bagi populasi yang ingin diteliti. Metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, kuesioner, pengumpulan data sekunder, dan primer. Metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh gambaran secara mendalam dan objektif mengenai pengaruh promosi penjualan online terhadap minat beli di Tokopedia. Metode tabulasi distribusi frekuensi dan diagram statistik, uji dengan menggunakan analisis inferensial, analisis komparatif, dan sebagainya. Uji validitas dan reliabilitas, uji regresi, dan korelasi dan analisis non-parametrik. Selanjutnya, analisis data hasil kuesioner. Hasil karakteristik responden penelitian. Pertama, rincian penyebaran penelitiannya. Dari tabel tersebut, dijelaskan bahwa kuesioner yang disebarkan dan diterima secara online dengan menggunakan Google Form sebanyak 100 lembar. Terus yang kedua, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Dari tabel tersebut, 100 responden yang didapat diketahui sebesar 33 orang berjenis kelamin pria dan 67 orang berjenis kelamin perempuan. Jadi yang mendominasinya itu adalah wanita. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan usia. Dapat disimpulkan mayoritas responden adalah berusia 15-20 tahun. Dapat dilihat dari frekuensinya sebesar 78 orang. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan kelas. Dari 100 responden dapat dilihat bahwa semester 5 kelas AB itu sebanyak 35 responden, kelas CD sebanyak 19 responden, kelas F sebanyak 35 responden, kelas GH sebanyak 7 responden, dan kelas IK sebanyak 4 responden. Dan yang mendominasi yaitu A dan B karena nilainya sama. Karakteristik responden berdasarkan pendapatan per bulan. Dapat disimpulkan dari tabel tersebut, responden mayoritasnya berpendapatan di bawah 1 juta sebanyak 49 orang. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan kunjungan selama 3 bulan terakhir. Mayoritasnya, dalam tabel tersebut, mayoritasnya responden yang berbelanja atau berkunjung selama 3 bulan terakhir itu hanya 1 kali, sebanyak 53 orang. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan promosi. Mayoritas responden mengetahui promosi Tokopedia itu melalui iklan televisi sebanyak 33 orang. Selanjutnya adalah hasil analisis data. Hasil analisis data
analisis frekuensi X1. Dalam tabel tersebut, diketahui jumlah jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju ada sebanyak 1 orang. Jumlah jawaban N atau ragu-ragu sebanyak 2 orang. Jumlah jawaban setuju sebanyak 43 orang dan jumlah jawaban sangat setuju sebanyak 53 orang. Dalam X1 ini yang mendominasi yaitu kebanyakan yang menjawab sangat setuju sebesar 53 orang. Selanjutnya di X2 diketahui jawaban sangat tidak setuju 8 orang, tidak setuju 20 orang, netral atau ragu-ragu 16 orang, setuju 40 orang, sangat setuju 16 orang. Yang mendominasinya yaitu atau yang kebanyakan menjawab setuju sebanyak 40 orang. Selanjutnya X3 tidak setuju, yang menjawab tidak setuju ada 2 orang, menjawab netral atau ragu-ragu 2 orang, setuju 53 orang, sangat setuju 43 orang. Jadi yang kebanyakan menjawab setuju ada di 53 orang. Di X4 yang menjawab tidak setuju 4 orang, netral atau ragu-ragu 10 orang, setuju 57 orang, sangat setuju 29 orang. Selanjutnya di X5 berdasarkan tabel di atas diketahui yang menjawab tidak setuju 4 orang, ragu-ragu 5 orang, setuju 61 orang, sangat setuju 30 orang. Dan yang mendominasi atau kebanyakan yang menjawab setuju yaitu 61 orang. Di X6 diketahui jumlah sangat tidak setujunya 2 orang, menjawab tidak setuju 4 orang, ragu-ragu 16 orang, setuju 54 orang, dan sangat setuju 24 orang. Di X7 yang menjawab sangat tidak setuju 9 orang, tidak setuju 12 orang, netral atau ragu-ragu 17 orang, setuju 46 orang, sangat setuju 16 orang. Di X8 yang menjawab sangat tidak setuju ada 3 orang, tidak setuju 6 orang, netral 18 orang, setuju 54 dan sangat setuju, dan yang menjawab sangat setuju 19 orang. Di X9 sangat setuju 2 orang, tidak setuju 7 orang, netral atau ragu-ragu 14 orang, setuju 59 orang, sangat setuju 18 orang. Di X10 sangat tidak setuju 2 orang, tidak setuju 11 orang, netral 19 orang, setuju 49 orang, sangat setuju 19 orang. Selanjutnya di Y1 sangat tidak setuju 4 orang, yang menjawab tidak setuju 8 orang, netral 23, setuju 47, sangat setuju 18 orang. Dia 2 sangat tidak setuju 4 orang, tidak setuju 9 orang, ragu-ragu 21 orang, setuju 47 orang, sangat setuju 19 orang. Ya 3 sangat tidak setuju 1 orang, tidak setuju 4 orang, netral 15 orang, setuju 63, sangat setuju 17 orang. Lalu di 4 berdasarkan tabel tersebut yang menjawab sangat tidak setuju 1 orang, tidak setuju 1 orang juga, netral 16 orang, setuju 62, sangat setuju 20. Y5 yang menjawab sangat tidak setuju 1 orang, netral atau ragu-ragu 17 orang, setuju 60 orang, sangat setuju 22 orang. Y6 sangat setuju 1 orang, tidak setuju 3 orang, netral 20 orang, setuju 58 orang, sangat setuju 18 orang. Di Y7 yang menjawab sangat tidak setuju 1 orang, ragu-ragu 9 orang, setuju 60 orang, sangat setuju 30 orang. Sangat di analisis frekuensi Y8 sangat tidak setuju 1 orang,
tidak setuju 2 orang, ragu-ragu 8 orang, setuju 64 orang, sangat setuju 25 orang. Dia 9, yang menjawab sangat tidak setuju 4 orang, tidak setuju 12 orang, ragu-ragu 21 orang, setuju 49 orang, sangat setuju 14 orang. Selanjutnya, ya 10. Diketahui jumlah jawaban sangat tidak setuju 4 orang, tidak setuju 1 orang, ragu-ragu 19 orang, setuju 52 orang, sangat setuju 23 orang. Selanjutnya, ada analisis deskripsi. Dari tabel tersebut memberikan gambaran data dari sebaran kuesioner terhadap 100 responden untuk mencari minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Selanjutnya, ada gambar histogram analisis deskriptif X. Grafik histogram dikatakan normal jika distribusi data membentuk lonceng, tidak condong ke kiri dan tidak condong ke kanan. Grafik histogram di atas membentuk lonceng dan tidak condong ke kiri dan ke kanan, sehingga grafik histogram tersebut dinyatakan normal. Sedangkan histogram analisis deskriptif Y dinyatakan tidak normal karena grafik histogram di atas lebih cenderung condong ke kanan. Uji validitas. Pengujian validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya sebuah kuesioner. Pengujian pada penelitian ini menggunakan Pearson correlation, dan instrumen dapat dikatakan valid apabila hasilnya menunjukkan nilai signifikasi di atas 0.3. Untuk mendapatkan nilai dari R-table menggunakan rumus DF sama dengan N-2 berdasarkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Maka patokan yang digunakan untuk menentukan R-table adalah nilai di angka 98 karena DF sama dengan 100 min 2 sama dengan 98. Di tabel tersebut untuk militan R hitungnya dilihat dari kolom corrected item total correlation, maka sesuai dengan nilai R table pada lampiran, R table yang digunakan berjumlah 0,197. Berdasarkan tabel hasil uji validitas di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan item pernyataan menunjukkan bahwa R hitung lebih besar daripada R table. Dinyatakan valid untuk digunakan sebagai instrumen dalam penelitian atau pernyataan yang diajukan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Berikutnya adalah uji reabilitas. Metode uji reabilitas yang paling sering digunakan dalam Cronbach-Alpha, suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach-Alpha lebih besar dari 0,60. Hasil uji reabilitas X, Cronbach-Alpha-nya 869, N of items-nya 10. Hasil uji reabilitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel sudah reliable dan bisa ditunjukkan dengan nilai Cronbach-Alpha sebesar 0,869 di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliable, sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. Hasil uji reabilitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel sudah reliable dan bisa ditunjukkan dengan nilai Cronbach-Alpha sebesar 0,936 di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliable, sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. Berikut adalah hasil uji regresi linear berganda. Koefisien korelasi atau R. Dari tabel 4.12 kita bisa tahu apakah hubungannya berbentuk positif atau negatif jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka berkorelasi. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Jika dilihat dari tabel di atas, nilai signifikasinya dari kedua variabel tersebut lebih dari 0,05 yang artinya memiliki hubungan atau berkorelasi. Berikut adalah analisis non-parametrik atau kolerasi Spearman.
Berdasarkan hasil perhitungan melalui program SPSS, diperoleh bahwa korelasi antara promosi dan minat beli bernilai sebesar 0,784, maka dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien hubungan promosi terhadap minat beli adalah sangat kuat. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kegiatan promosi adalah sebuah kegiatan atau aktivitas untuk memperkenalkan sebuah produk atau jasa suatu perusahaan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan. Tokopedia merupakan salah satu mall online di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace sejak diluncurkan hingga akhir 2015. Layanan dasar Tokopedia bisa digunakan untuk semua orang secara gratis dengan visi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet. Dapat disimpulkan bahwa atribut yang dinyatakan kepada 100 responden mahasiswa semester 5 program studi manajemen semuanya valid, dan semua atribut pernyataan yang berjumlah 20 dapat dijadikan alat ukur dalam penelitian ini. Dan berdasarkan hasil perhitungan melalui program SPSS, analisis non-parametrik diperoleh bahwa korelasi antara promosi dan minat beli bernilai 0,784. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien hubungan promosi terhadap minat beli sangat kuat. Saran, untuk Tokopedia diharapkan dapat meningkatkan, mengembangkan, dan mengelola dengan baik promosi yang dilakukan selama ini melalui iklan media sosial, meningkatkan kualitas produk-produk yang lebih baik agar mendapatkan respon atau komentar baik dari konsumen dan mempertahankan daya beli. Bagi peneliti, selanjutnya penelitian ini dapat menjadikan referensi dan menambah daftar pustaka dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi manajemen, khususnya dalam ilmu manajemen pemasaran, dan disarankan untuk menambah analisis lainnya yang lebih banyak sehingga hasil yang diterima supaya lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Sekian yang kami dapat sampaikan dalam presentasi riset kami yang berjudul Pengaruh Promosi Penjualan Online Terhadap Minat Beli di Tokopedia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.